Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1721 Ubah Saya. Inspeksi visual, seharusnya ada banyak harta, dan mereka bisa mendapatkan banyak uang. Melihat 6 orang menyerang, mata Ye Chen berkedip, matanya licik, dia tidak melihat apa-apa, dia hanya menatap tas penyimpanan orang tersebut. Yang mana dari Jenderal Dunia Bawah Yan Luo yang bukan orang kaya, jika dia merampoknya secara acak, itu akan cukup untuk memberinya makan selama lebih dari 10 tahun. Perang dimulai, dan suara gemuruh tiba-tiba bergema di langit. Ye Chen adalah binatang buas, dengan barisan 1v6, tapi dia agresif, dia tidak memiliki kekuatan misterius, hanya sepasang tinju emas. Dia seperti dewa perang, dengan kesombongan menutupi seluruh hutan belantara, dan dia akan menyerang tidak seperti yang lain ketika dia bergerak. Dibandingkan dengan dia, 6 jenderal dunia bawah berada dalam situasi yang sangat memalukan. 6 pukulan dan 1, mereka sangat kering sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala, satu demi satu berdarah, dan satu demi satu jatuh ke tanah. Darah segar mewarnai langit menjadi merah, dan setiap tetesnya menyilaukan, sungguh mengejutkan untuk dilihat, pertempuran itu terlalu berdarah. Orang aneh macam apa ini? 6 jenderal dunia bawah mengutuk secara diam-diam. Hanya ketika dia benar-benar bertemu Ye Chen, dia menyadari betapa kuatnya fisik Sein kuno. Meskipun itu adalah orang bijak, itu sangat ganas dan kekuatan bertarungnya benar-benar ditekan. Awalnya, 6 orang suci akan sangat tidak tahu malu untuk mengalahkan Kuasi Sage bersama-sama, tetapi mereka masih dipukuli terbang ke seluruh langit. Malu, memang malu, yang disebut wajah, bukan lagi wajah. Kesombongan mereka benar-benar musnah, dan mereka ingin mematahkan legenda Ekaristi yang tak terkalahkan pada tingkat yang sama, yang benar-benar sebuah lelucon. 1 lawan 6. Apakah kamu ingin begitu sengit dengan fisik Sein kuno? Di bawah, para penonton menghela nafas dan menelan ludah mereka dengan penuh semangat. Seorang kuasi bijak, mengejar 6 orang suci untuk bertarung. Apakah jenderal dunia bawah terlalu lemah, atau tubuh suci kuno terlalu kuat? Tubuh suci, itu benar-benar monster. Tian Heming sedikit mengernyit, kekuatan bertarung Chen, telah menyegarkan garis bawahnya yang mengejutkan. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi berdiri di langit, hanya sebagai penonton. Dia adalah Raja Semu, bahkan jika dia akan bertarung, itu akan menjadi yang terakhir, jenderal nomor 1 di bawah tahta Cujiang, dan dia akan melawan Ye Chen 1 lawan 1. Sambil berbicara, Jenderal Yin Dan yang datang lagi, dengan mahkota Yin Dan yang tergantung di kepalanya, terbuat dari besi peri khusus, keras dan berat. Itu adalah senjata takdir kelahirannya, dengan Yin Dan yang saling membantu, dan rotasi langit dan bumi, digambarkan oleh pola ilahi kuno, dan dicetak dengan banyak kekuatan sihir misterius. Tekan aku. Jenderal Yin yang berteriak keras, mendesak mahkota Yin Yang, dan melakukan tendangan voli, menghancurkan ruang yang dihancurkan sepenuhnya. Tekan adikmu, teriak Ye Chen, dan naik ke langit, mengepalkan tinjunya dan meninju, Yin Dan yang memahkotai banteng, tinjunya bahkan lebih ganas, dia adalah senjata kehidupan, dan dia diledakkan menjadi sampah. Organ kelahiran hancur, Yin Yang Ming akan menyemburkan darah, dan berbelok ke samping. Ye Chen mengangkat kakinya, dan teleportasi besar dalam kehampaan, dia terbunuh dalam sekejap, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menamparnya. Sangat disayangkan bahwa jenderal dunia bawah Yin Dan Yang, sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, dia terpesona, tubuhnya yang kuat hampir menjadi gumpalan. Setelah mengalahkan jenderal dunia bawah Yin Dan Yang, Ye Chen tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari pedang nirwana jenderal dunia bawah yang jahat, dan berjalan ke langit. Telan untukku. Qianming bergegas maju, mencubit formula itu dengan satu tangan, dan memanggil lautan api merah, yang menelan Ye Chen. Telan adikmu. Ye Chen melengkungkan bibirnya, melompat keluar seperti naga, dan Ling Tian menendang Qianming ke dalam kehampaan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia memberinya telapak tangan, dan Qianming meletakkan seluruh karakter besar itu di tanah dengan postur yang sangat anggun. Segel untukku. Jiao Haiming juga datang untuk menyerangnya, mengambil alih lingkaran sihir, dan menekan dari langit, mencoba menyegel Ye Chen. Larang adikmu. Ye Chen memarahi lagi, memegang pedang Yinming di tangannya, dengan pedang Feng Shen, memberkati 10.000 pedang menjadi satu, menembus lingkaran sihir.
Jenderal Jiao Haiming juga berlutut, dan Wan Jian Fengshen menerobos, tidak hanya menembus formasi penyegelan, tetapi juga menembus tubuh dewanya. Rekan Ye Chen itu selalu mengirim Buddha ke barat saat dia bertarung. Sama seperti Jenderal Jiao Haiming, semua orang terbang, dia tidak lupa membuat pedang, dan jaraknya hampir 1000 kaki ketika dia dipotong. Ini juga berkat latar belakang mendalam Jiao Haiming, jika tidak, pedang Ye Chen akan cukup untuk memotongnya hidup-hidup dan mengirimnya ke jalan Huang Quan. Jenderal jahat itu datang lagi, dengan pedang yang sama, menembus kehampaan, menunjuk langsung ke tengah alis Ye Chen, itu adalah pukulan mematikan. Ye Chen secepat ilusi, mengelak dalam sekejap, dan berputar di belakang jenderal jahat itu, telapak tangannya seperti pisau ajaib, dan Ling Tian menebas. Dosa akan menumpahkan darah ke langit, darah dan tulang yang terpotong terbang melintasi langit, jatuh dari langit, dan menghancurkan bumi dari lubang besar. Mati! Feng Leiming berteriak keras, berdiri di atas langit, memegang langit dengan satu tangan, menarik guntur ilahi 9 surga. Guntur itu seperti cahaya dewa, jatuh lurus ke bawah, menembus langit dan bumi. Ye Chen, yang masih melompat, dipukul dengan linglung, dan tubuh suci kuno yang kuat juga dipotong sehingga keluar asap hitam. Ubah aku, desis Ye Chen, mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke langit. Tiba-tiba, 10.000 pedang muncul, masing-masing gagangnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan suara pedang itu menusuk telinga, dan jumlahnya membuat kulit kepala seseorang kesemutan. Ini adalah kekuatan supernatural dari pedang yang diciptakan oleh Ye Chen sendiri. Satu pedang memadatkan 10.000 pedang, pedang itu akan menghancurkan apapun yang diinginkan hati, dan gerakan besar serangan kelompok digunakan olehnya untuk menghadapi Jenderal Feng Lei. Terkadang, mungkin bukan hal yang baik bagi orang untuk berdiri tegak. Sama seperti Jenderal Feng Leiming, yang terjebak di langit, jelas merupakan target hidup, yang dipotong menjadi saringan dengan pedang demi pedang. Gunung Tai menguasai puncaknya. Di Yueming meraung dengan marah, dan sebuah penglihatan muncul, yang ternyata adalah gunung yang menjulang tinggi, dan dia langsung menuju Ye Chen dan menghancurkannya. Gunung ini memang berat, rao Ye Chen, kakinya bengkok di bawah tekanan, sosoknya terhuyung-huyung, dan dia hampir jatuh ke langit. Aku akan membiarkanmu menekannya. Ye Chen memarahi, darah Jin Jin melonjak, dan dia mengangkat gunung yang menjulang tinggi dengan satu tangan. Hancurkan. Mengikuti raungannya, 9 alam dan 8 kehancuran bergabung menjadi satu, dan dia meninju gunung agung dari dasar gunung. Di Yueming memuntahkan darah, menderita serangan balik, dan mundur. Turun untukku. Ye Chen berlari ke langit, berubah menjadi kaki besar, dan menginjak Jenderal Yueming. Sejauh ini, kecuali Jenderal Tian Heming yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran, para Jenderal Liu Ming semuanya telah dikalahkan, pusing, cacat, dan layarnya berdarah. Ye Chen adalah satu-satunya yang tersisa di langit kosong itu, dengan 6 tas penyimpanan di tangannya, semuanya dibawa dari Liu Ming. 6 orang suci, 6 Jenderal dunia bawah, apakah kamu dikalahkan? Orang-orang di bawah semuanya membuka mulut dengan tak percaya. Mereka tidak dapat mempercayai fakta bahwa 6 Jenderal dunia bawah dikalahkan oleh orang bijak. Ini sangat melanggar hukum, 1v6, ini adalah kemenangan yang lengkap. Untuk sesaat, cara semua orang memandang Ye Chen berubah. Tubuh suci kuno yang mendominasi, ini tidak terkalahkan pada level yang sama, ini hanya tak terkalahkan di level yang lebih tinggi, total 6 orang suci. Tatapan penonton terfokus pada Jenderal Tian Heming lagi. Dari 9 Jenderal dunia bawah di bawah tahta Cujiang, 8 di antaranya telah dikalahkan, dan dia adalah satu-satunya yang tersisa. Terserah dia apakah dia bisa kembali ke permainan. Semua orang ingin tahu, Ye Chen akan memiliki kesempatan untuk menang melawan Raja Kuasi Bijak, dan pertempuran berikutnya akan seru. Kamu memang sangat kuat, kata Tian Heming dengan ringan. Kamu pasti sangat kaya. Ye Chen menggosok dagunya, dan menatap tas penyimpanan yang tergantung di pinggang Tian Heming. Singkatnya, sungguh luar biasa menghibur orang-orang yang hadir. Orang macam apa ini? Merampok 7 saja tidak cukup, sepertinya bahkan Tian Heming Jiang juga akan dirampok. Oh, halo, hari ini sangat meriah. Sebelum Ye Chen dan Tian Heming mulai berkelahi, terdengar tawa panjang. Melihat langit dari kejauhan, ada bayangan orang yang terus-menerus, dari timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut, ada 9 sosok manusia yang muncul dan datang dari langit. Kaisar Song, Raja Wuguan, Raja Yama, Raja Pingping, Raja Taisan, Raja Dudu, Raja Biancheng, dan 9 Jenderal dunia bawah di bawah tahta Chuanlun. Seseorang terkejut, dan sepertinya mengenali mereka semua. Sudah dibahas. Sebanyak 72 Jenderal Hantu.
Saya tidak melihat satu pun pada hari kerja, tapi hari ini ada begitu banyak. Mengapa Anda tidak melihat jenderal hantu di bawah tahta Qin Guang? Ye Chen lagi pula milik istana pertama, jadi mengapa tidak ada orang di sana? Datang untuk membantu. 9 jenderal dunia bawah di aula pertama semuanya disisihkan untuk mengolah Luo Hai sekarang. Apa yang harus saya katakan? Saya mendengar itu 9 jenderal dunia bawah di bawah tahta Qin Guang tidak pemarah. Tidak heran dunia bawah dalam kekacauan. Hari ini ditakdirkan untuk mendapatkan panen yang baik. Ye Chen menggosok dagunya, melihat sekeliling, dan memindai penyimpanan tas jenderal dunia bawah satu per satu. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk menyapu ke timur laut. 9 orang di sana adalah 9 jenderal dunia bawah di bawah kursi Kaisar Song di aula ketiga. Jenderal dunia bawah musim semi hantu yang telah dimusnahkan sebelumnya adalah milik istana ketiga. Ketika pria itu meninggal, seseorang menggantikannya. Tidak ada kekurangan bakat di dunia bawah, dan ada lebih banyak orang yang gantung diri daripada Gui Kuan Mingjiang, dan ada banyak orang yang bahu-membahu dengannya. Yang Ye Chen bertanya-tanya adalah, apakah Kaisar Song pernah mengetahui siapa yang membunuh jenderal dunia bawah musim semi hantu? Aku tidak takut jika aku mengetahuinya. Orang ini mengangkat telinganya, bukannya kita tidak memiliki belakang panggung, bahkan Kaisar dunia bawah juga takut. Selain itu, Ghost Spring Minglah yang memprovokasi dia lebih dulu. Terlebih lagi, dia tidak membunuh orang itu, paling-paling dia memukulinya sampai mati, dan ketika dia selesai, dia digigit hantu sampai mati. Ketika Ye Chen bergumam, 72 jenderal dari 8 aula telah tiba, berdiri di segala arah, dengan 9 orang di setiap tim, berbaris. Memang benar semua instrumennya luar biasa, dan orang-orang di bawah sangat bersemangat. Yan Luo adalah jenderal dunia bawah, dan status mereka sangat mulia. Buah tubuh suci adalah reputasi yang memang pantas didapatkan. Jenderal dunia bawah istana ketiga tersenyum, mengintip Ye Chen dengan tidak hati-hati dengan kekuatan misteriusnya. Anggap saja, saya datang ke sini untuk menonton pertunjukan, atau untuk bertarung. Ye Chen menepuk debu di bahunya. Apakah ada perbedaan? Jenderal dunia bawah istana ke-6 tersenyum tipis. Mereka yang sedang bertarung harus berdiri di atas, dan mereka yang menonton pertunjukan harus pergi ke bawah. Saya khawatir nanti saya menjadi tidak sabar dan tidak sengaja melukai mereka yang menonton kehebohan. Aku ingat kamu, aku akan mengalahkanmu dulu. Ye Chen mengucapkan beberapa patah kata, dan langsung pergi ke Tian Heming untuk membunuhnya. Kamu harus membayar mahal karena melukai jenderal aula keduaku, Tian He Mingjiang berkata dengan ringan, dan mengangkat tangannya dengan segel besar. Jangan membuatku takut. Ye Chen mendengus dingin, memegang ribuan kekuatan gaib di tangannya, dia menekan bersama, dan ada prasasti yang diukir di antara telapak tangan dan jarinya. Pukulannya benar-benar mendominasi dan tak tertandingi, menembus kehampaan, dan meledakkan telapak tangan Tian Heming, bahkan Tian Heming, dia juga terkejut untuk mundur, wajahnya sangat jelek. Dalam adegan ini, tidak peduli penonton atau jenderal dari 8 istana, mereka semua menunjukkan keterkejutan. Seorang kuasi sage benar-benar dapat mengusir raja kuasi bijak. Kekuatan tempur seperti itu jauh melebihi harapan mereka. Lanjutkan. Teriak Ye Chen dengan keras, menginjak lautan emas para dewa, dengan langit berbintang yang luas tergantung di kepalanya, dan menyerang Tian He Mingjiang lagi. Ayo! Tian Heming berteriak dengan dingin, kekuatan tempurnya langsung mencapai puncaknya, dan dia memanggil galaksi 9 surga untuk mengembangkan rahasia yang tidak ada habisnya. Episode 1722 Api Merah dan Emas. Pertempuran pecah, dan suara dengungan bergema di langit, dan cahaya terang menambahkan sentuhan kecemerlangan ke langit yang gelap. Tian He Mingjiang pantas menjadi Mingjiang nomor 1 di bawah tahta Cujiang, bukan raja semu biasa, kekuatan tempurnya menakutkan dan kuat. Keberadaannya tidak sebanding dengan Flying Dragon Mingjiang, dia sangat kuat dan memiliki modal untuk menjadi sombong. Namun, yang dia temui adalah tubuh suci. Dia bukan raja semu biasa, dan Ye Chen juga bukan semu bijak biasa. Beberapa orang di bawah level raja suci adalah lawannya. Keduanya berkelahi, pemandangannya sangat megah, gumpalan guntur dan kilat jatuh dari langit dan bumi itu sudah dalam kekacauan. Tidak heran 6 orang suci tidak bisa menjatuhkannya. Tubuh suci memiliki kekuatan untuk melawan Raja Kuasi Sage. Ada keributan di bawah. Saya tidak tahu apakah Jenderal Flying Dragon akan memuntahkan darah jika dia mengetahuinya. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu ingin tertawa. Pada tingkat yang sama dengan yang lain. Kamu bisa melangkah maju untuk membantu. Jenderal dunia bawah yang menyaksikan pertempuran diam-diam mentransmisikan suaranya.
Mari kita lihat dulu, tidak akan terlambat untuk bergerak setelah kedua belah pihak terluka. Apakah jenderal dalam bahaya? Di tengah diskusi, Ye Chen melolong serigala, suaranya seperti guntur abadi, gemetar langit dan bumi terpisah. Pria itu telah menggertak dirinya sendiri di depan Tian He Mingjiang, menggunakan teknik rahasia dan kekuatan gaib, satu demi satu set lebih kuat dari yang lain. Tian He Ming mundur jauh-jauh, dan darah serta tulangnya yang kering beterbangan kemana-mana. Diganggu oleh tubuh suci, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak, dan setiap kali dia ingin menggunakan kekuatan gaibnya, dia diinterupsi oleh Ye Chen. Tidak apa-apa dipukul 2 kali di tubuhnya, tetapi dia sangat dirugikan oleh pukulan itu sehingga dia benar-benar menderita luka dalam, dan darah menyembur keluar seteguk. Tian He Ming menjadi kejam, menahan pukulan Ye Chen, dan kemudian berjalan ke langit, menggunakan teknik rahasia untuk menyembuhkan tubuh yang rusak. Akhirnya mengambil nafas, dia mati-matian melepaskan gerakan besarnya, dan menghancurkan serangkaian teknik rahasia yang tak tertandingi. Bagaimana Ye Chen bisa menjadi pengecut, jauh ke langit, tidak peduli berapa banyak rahasia yang akan dimainkan Tian He Ming, dia akan mengembalikan banyak dari mereka. Adegan pertempurannya agak menakutkan, dan gerakannya terlalu keras. Tian He Ming akan berdiri di langit, apakah itu telapak tangan, bayangan kepalan tangan, atau lampu pedang, menutupi langit dan menutupi bumi, terlepas dari harganya. Lalu Ye Chen ada di bawah, itu juga cetakan telapak tangan, bayangan kepalan tangan, dan cahaya pedang, melawan langit, dan darah emas melonjak. Para penonton mendecakkan lidah mereka, apakah kedua binatang ini menggunakan metode rahasia untuk bertarung satu sama lain, setiap kekuatan magis yang digunakan menghabiskan banyak. Ini juga berkat mereka, jika mereka adalah orang bijak biasa dan raja orang bijak, bagaimana mereka berani bertarung seperti ini, mana mereka akan habis sejak lama. Lihat, Ekaristi telah dicap di atasnya. Saya tidak tahu siapa itu, dan dia terkejut, menarik perhatian dari segala arah. Melihat langit dari kejauhan, Ye Chen bergegas, melawan metode rahasia langit, dan dengan paksa membunuh puncak langit. Dia naik, dan setelah beberapa saat, Tian He Mingjiang turun, seperti meteorit, jatuh ke langit dan meruntuhkan bumi. Kamu benar-benar pantas mati. Tian He Mingjiang tiba-tiba bangkit, amarahnya menggelegar ke langit, Jenderal Mingno. Sungguh memalukan dan terhina, bagaimana mungkin dia, yang begitu superior, menerimanya. Wujudnya berubah, dan dalam sekejap dia berubah menjadi binatang buas raksasa. Wow! Semua orang di bawah mendongak dan menelan ludah. Tubuh utama Tian He Mingjiang terlalu besar, setinggi gunung. Matanya yang besar seperti kendi anggur, keras dan haus darah, dan setiap helai rambut berdiri tegak, seperti tombak hitam, dengan guntur dan kilat melekat padanya. Semburan udara prasejarah memenuhi langit dan bumi, setiap helainya berat, langit yang hancur meledak, dan bumi yang diinjak juga runtuh. Apa ini? Para penonton menunjukkan ketakutan. Red Flame Golden Beast. Jenderal dunia bawah yang lebih tua menceritakan rahasianya. Ya Tuhan, ini sebenarnya binatang emas api merah yang legendaris. Terlalu banyak orang yang terkejut, seolah-olah mereka tahu kelangkaan binatang emas api merah, dan hati mereka gemetar, itu adalah tekanan dari darah. Terlalu banyak orang yang terkejut, mereka tidak tahu bahwa tubuh Tian He Mingjiang sebenarnya adalah binatang api emas merah, yang terlalu mengejutkan. Mampu memaksa Tian He untuk menunjukkan tubuh aslinya, tubuh suci sudah cukup untuk dibanggakan. Para jenderal dunia bawah yang menyaksikan pertempuran semuanya tersenyum, dan mereka juga sangat takut pada tubuh utama Tian He, mengetahui bahwa itu menakutkan, itu benar-benar menakutkan. Ye Chen terlihat aneh, dan melihat tubuh utama Tian He Mingjiang dengan rasa ingin tahu, ini adalah pertama kalinya dia melihat benda ini, dan itu benar-benar segar. Dia telah mendengar sedikit tentang binatang buas ini, usia mereka sangat dekat dengan zaman prasejarah, dan garis keturunan mereka tidak begitu kuat. Tian He Ming meraung, mengguncang dan meruntuhkan separuh langit. Tubuh besar itu melompat ke langit dan menabrak Ye Chen. Matanya, menyemburkan guntur, ditujukan untuk menyerang Yuan Shen, mencoba membunuh tubuh asli Ye Chen, dan mulutnya yang besar, memuntahkan api, bergegas menuju tubuh Ye Chen, mencoba membakar tubuh suci Ye Chen. Apakah kamu benar-benar mengira aku hanya selembar kertas? Ye Chen mendengus dingin, terbang melintasi langit, menghindari guntur, dan melangkah melewati api. Kemudian, dia memadatkan tangan besar imajiner, menutupinya dengan satu telapak tangan, dan menepuk kepala Tian He Ming dengan kuat. Segera, Tian He Ming mematahkan kepalanya, dan otaknya meluap. Tulang tangan Ye Chen juga patah, dan dia menyeringai, dia berubah menjadi tubuh utama Tian He Mingjiang. Dalam sekejap, Tian He Ming akan menerkam, dan membuka mulutnya yang berdarah.
Ye Chen berlari kembali, tapi sudah terlambat, dan ditelan oleh Tian Heming. Oh tidak, sebelum dia menelannya, dia tersangkut di mulut Jenderal Tian Heming, saling memegang taring dengan kedua tangan, dan menolak untuk masuk, dan menelan Lao Su jika dia punya nyali. Kedua belah pihak menemui jalan buntu di sana, Ye Chen tidak bisa keluar, dan Tian Heming yang tidak bisa menelannya, itu membuat semua orang berkeringat. Menarik. Jenderal pertama di bawah singgasana roda-roda tersenyum main-main, mengangkat tangannya sedikit, dan seberkas cahaya muncul. Sinar cahayanya tidak ditujukan ke Tian Heming Jiang, tapi ke Ye Chen, yaitu tindakan melempar batu ke dalam sumur. Ye Chen tidak punya waktu untuk melihatnya, dan menderita pukulan, punggungnya meledak, darah suci disemprotkan, dan otot serta tulangnya terlihat. Santai sejenak, Tian Heming memenangkan momentum, pusaran air muncul di mulutnya, dan menelan Ye Chen dalam satu tegukan. Oke, saatnya istirahat. Penonton menghela nafas. Perut binatang naga emas api merah secara bawaan mandiri. Setelah ditelan, pasti akan berubah menjadi segenggam abu. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas. Penonton merasa kasihan dengan pertempuran itu, kutukan keras datang dari perut Tian Heming. Ketika suara itu keluar, kuartet itu tercengang, belum mati. Setelah kata-kata itu jatuh, Tian Heming meratap dan berguling-guling di langit, matanya merah darah, dan ekspresinya menyakitkan. Alasannya bukan karena Ye Chen, pria itu sangat tidak jujur, melompat-lompat. Bayangkan saja, dengan pelacur yang membuat masalah di perutnya, tidak heran dia merasa lebih baik, dan dia bisa mengikatkan busur di ususnya. Yang paling menyesal adalah Tian Heming Jiang, sangat sulit untuk mengatakannya. Dia mendominasi, meskipun dia ditelan oleh Ye Chen, tetapi dia tidak bisa menghentikan Ye Chen, karena dia menggali lubang besar untuk dirinya sendiri, bermain dengan benda-benda, dan mengubur dirinya sendiri. Dengan jeritan, lubang berdarah keluar dari perut bagian bawah Tian Heming, dan darah menyembur keluar seperti kolom darah. Orang itu Ye Chen keluar, berdarah, semuanya ternoda darah Tian Heming Jiang, tapi tidak ada yang terjadi padanya. Pria ini berubah menjadi tangan raksasa dan meraih kaki Tian Heming Jiang. Kemudian, Tian Heming Jiang yang besar terlempar dengan tiba-tiba, dan kemudian dihempaskan dengan keras ke tanah. Penghancuran ini tidak nyaman, organ dalam Tian Heming terlempar dan terlantar, dan darah yang menyembur keluar berisi pecahan organ dalam, dan kepalanya berdengung, siap meledak. Tapi itu belum berakhir, Ye Chen masih melempar, ki emas dan darah naik, terbakar seperti api, ki dan kekuatan berjalan beriringan, melempar Tian Heming Jiang untuk kedua kalinya, menghancurkannya dengan keras di tanah. Setelah itu, pemandangannya sedikit menakutkan, raksasa Tian Heming Jiang terlempar ke tanah berulang kali. Setiap jatuh, tanah bergetar, dan setiap jatuh, hati penonton bergetar. Gaya permainan binatang seperti itu, belum lagi dilempar, hanya dengan melihatnya saja sudah sangat menyakitkan, jika itu mereka akan menjadi berantakan. Gemuruh dan jeritan menghilang di beberapa titik. Tian Heming berlutut, terlempar kembali ke wujud manusianya, pingsan di tanah, tulangnya berdarah, dan wujud manusianya sudah tidak ada lagi. Ye Chen melangkah maju dan dengan sadar menyimpan tas penyimpanannya. Setelah itu, dia melihat Jenderal Dunia Bawah No. 1 di bawah tahta pemutar roda. Sebelumnya, ketika dia menemui jalan buntu dengan Jenderal Tian Heming, pria itulah yang menyelinap ke arahnya, dan seberkas cahaya hampir menembusnya. Serangan diam-diam, jika aku tidak membuatmu menangis hari ini, nama belakangku bukan Ye. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, dengan cahaya dingin di matanya. Terserah kamu. Jenderal Dunia Bawah Zuanlun mencibir, setelah melawan 8 Jenderal Dunia Bawah, Ye Chen, menurutmu berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa? WWWN. Episode 1723 Pria Sejati. Tidak banyak kekuatan bertarung yang tersisa, tapi itu lebih dari cukup untuk menghancurkanmu. Ye Chen mendengus dingin, dan langsung menyerang tanpa berbicara omong kosong. Itu nafas yang besar, Jenderal Zuanlun berteriak dengan marah, melangkah ke seberang, dan berjalan ke langit, mencubit segel besar Zuanlun. 8 Jenderal Dunia Bawah lainnya dari Istana ke-9 juga datang untuk membunuh bersama. Perkelahian geng yang jelas, Jenderal yang agung, salah satu dari 8 orang suci, dan Raja yang semu, tentu saja, tanpa wajah merah. Tidak mungkin, satu-satunya yang harus disalahkan adalah fisik Sein kuno terlalu ganas. Betapa tirani Tian Heming Jiang setelah mengubah tubuhnya, bahkan dia dikalahkan, 1 lawan 1, yang merupakan lawan Ye Chen. Ini sangat hidup, saya juga akan bergabung. Para jenderal dari 7 aula lainnya semuanya tertawa pelan dan bergerak juga. Ibuku, baiklah, ini tidak tahu malu. Melihat semua jenderal dunia bawah di 8 istana mendesak,
ada suara-suara menghina dari bawah, dan mereka sangat membenci Jenderal Dunia Bawah di bawah Yan Luo. 8 raja semi bijak dan 64 orang suci dipukuli oleh satu orang bijak. Ini tidak hanya tidak tahu malu, tetapi juga tidak tahu malu. Anda harus tahu bahwa mereka semua adalah pemimpin generasi muda di dunia bawah, masing-masing dengan kesombongannya sendiri, dan mereka selalu mewakili Yama di setiap aula. Tapi sekarang, mereka melepaskan kesombongan dan reputasi tinggi mereka, dan mengepung Yi Zunseng dengan pandangan penuh. Apa yang mereka lakukan kali ini tidak hanya kehilangan muka, tetapi juga kehilangan muka Yama dari kuil ke-8. Aku benar-benar buta. Banyak wanita berkata dengan marah. Wanita cantik menyukai pahlawan di mata mereka, semua jenderal dunia bawah di bawah Yama adalah pahlawan, dan mereka adalah dewa laki-laki di hati mereka. Tapi hari ini, tindakan para jenderal dunia bawah di istana benar-benar mengecewakan mereka bukan pahlawan, tapi sekelompok idiot. Kalah bukanlah hal yang memalukan, menang atau kalah adalah hal yang lumrah bagi para ahli strategi militer. Bahkan jika Anda kalah, Anda harus kalah secara terbuka. Anda tidak dapat kehilangan karakter Anda bersamaan dengan kekuatan Anda, itu akan memalukan. Untuk sementara, gadis-gadis itu memandang Ye Chen dengan sentuhan kekaguman, mata indah mereka sejernih air, dan mata mereka beriak. Dibandingkan dengan jenderal lainnya, dia adalah pria sejati, dengan tulang yang kuat, bahkan menghadapi 72 jenderal, dia tidak mundur. Tak seorang pun di dunia bawah memiliki keberanian seperti itu. Ini adalah karisma kepribadian yang paling menyentuh hati wanita. Orang-orang seperti Ye Chen adalah pahlawan sejati di hati mereka. Sekelompok tikus. Di tengah suara menghina, kemarahan Ye Chen mengguncang langit, dan dia meninju punggung pelari depan. Menekan. 8 hantu lainnya dari aula ke-9 datang untuk membunuh mereka, dan bersama-sama mereka mendesak pedang pembunuh, yang ternyata adalah prajurit Raja Suci. Pedang pembunuh itu sangat kuat, satu pedang memotong gunung dan sungai, dan satu pedang membelah langit dan bumi, bahkan kekuatan tempur Ye Chen juga dihancurkan dan ditendang ke belakang. Darah suci kuno memercik ke seluruh langit, dan setiap helai menyilaukan. Jika bukan karena latar belakang Ye Chen yang mendalam, pedang ini akan cukup untuk memotongnya hidup-hidup, dan 8 jenderal besar dunia bawah akan bekerja sama untuk menyerangnya terlalu menakutkan. Eksekusi. 7 jenderal istana lainnya datang untuk membunuh, dan mereka berdiri di langit, dan masing-masing dari mereka mencubit formula segel dan mengaktifkan kekuatan sihir rahasia. Entah cahaya pedang, atau bayangan kepalan tangan, atau senjata hantu yang menakutkan, atau lingkaran sihir terlarang, mereka membubung ke langit, menutupi langit dan menutupi bumi. 72 jenderal dunia bawah menembak bersama, sungguh pemandangan yang spektakuler, seperti tirai cahaya yang menutupi langit, menutupi Ye Chen. Dengan gerakan seperti itu, penonton yang ketakutan mundur tanpa sadar. 8 raja kuasi bijak dan 62 orang suci bergabung untuk menyerang, belum lagi kuasi bijak, bahkan raja suci pun akan kesulitan. Sepotong langit itu tiba-tiba runtuh, hanya asap bubuk mesiu yang mengepul, sosok Ye Chen tidak lagi terlihat, dan keseluruhannya menjadi tempat mati. Ekaristi tidak akan mati kali ini, aku akan langsung makan kotoran. Di bawah, seorang jenderal tua Ming membelai janggutnya, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya, tidak menyombongkan diri, dia benar-benar berani makan kotoran. Dia bukan satu-satunya yang membuat sumpah beracun ini, ada terlalu banyak orang seperti dia, jika Ye Chen tidak mati, dia akan bisa melakukan apa saja. Hei, ini benar-benar salah kami. Para jenderal istana berdiri di langit, menggelengkan kepala dan mendesah, mata mereka penuh kasih sayang. Dengan gerakan seperti itu, orang-orang di bawah tidak bisa menahan cibiran. Jelas itu adalah perilaku tikus, tetapi masih menunjukkan sikap belas kasih, itu sangat menjijikkan. Orang-orang mati, dan sekarang mereka bersimpati. Siapa yang akan menunjukkannya? Apakah mereka semua sudah pergi? Sekelompok orang munafik yang sok suci. Para penonton memarahi semua jenderal istana di dalam hati mereka. Semua orang meremehkan para jenderal, bukan karena kekuatan tempur mereka, tetapi karena kemampuan mereka untuk berpura-pura. Semua jenderal dunia bawah mengabaikan mata di bawah. Di permukaan, mereka semua bersimpati, tetapi sudut mulut mereka semuanya membentuk lengkungan cibiran. Siapa yang membuat Ye Chen terlalu kuat, begitu kuat sehingga mereka ketakutan dan mengancam mereka dengan serius, jadi dia harus mati. Masih kalimat yang sama, yang mereka inginkan adalah hasil, yang namanya proses tidak penting, mereka tidak mau menghadapi, bagaimana prosesnya. Aku sangat terkejut. Aku memprovokasimu dan sangat ingin membunuhku. Aku membalas dendam padamu karena membunuh ayahku.
Sama seperti para jenderal yang diam-diam senang, sebuah suara halus tiba-tiba terdengar. Belum mati. Semua jenderal dunia bawah di aula tiba-tiba menoleh. Ayo gantung. Penonton di bawah juga kaget, mata mereka semua menonjol, dan mereka menatap langit yang kosong dengan tak percaya. Tapi di langit, asap bubuk mesiu yang mengepul terus menyebar. Kemudian, bentuk embrio seseorang perlahan muncul. Itu adalah Ye Chen, melangkah keluar dari langit, mungkin karena tubuhnya sangat berat sehingga setiap kali telapak kakinya jatuh, langit bergetar. Rambutnya yang panjang berwarna keemasan, dan ada 9 garis yang diukir di antara alisnya, yang terjalin dan menyatu dengan pola ilahi ekaristi yang eksklusif. Matanya juga berwarna keemasan, dalam dan tak terbatas, penuh langit dan bumi, dengan jalan tak berujung, berkembang di dalamnya. Dia membuka tubuh yang mendominasi, dan kekuatan tempurnya langsung mencapai puncaknya, kekuatan agungnya seperti lautan luas, dan auranya cukup untuk menelan dunia. Bagaimana mungkin, ini tidak bisa mati? Para penonton menelan ludah mereka dengan keras, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan, dan ekspresi mereka menjadi membatu. Dan auranya, itu telah naik lebih dari 1 tingkat. Apa yang terjadi, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Monster macam apa itu? Melebihi ekspektasi mereka. Aku belum cukup bersenang-senang. Ye Chen mengeluarkan gada, memutar lehernya dengan keras, napasnya sangat keras. Jika kamu tidak mati, aku akan membunuhmu lagi. Itu adalah jenderal dunia bawah yang memutar kemudi lagi, berteriak keras, dan yang pertama membunuhnya. Setelah itu, 8 jenderal dunia bawah dari aula ke-9 dan jenderal dunia bawah lainnya juga berangkat, dan Ye Chen tidak boleh dibiarkan hidup. Sekelompok tikus. Ye Chen mendesis seperti guntur abadi, melangkah maju dengan 1 langkah, dan langsung membunuh jenderal Zuanlun di depannya. Ekspresi Zuanlun Ming berubah drastis, dia bahkan tidak melihat sosok Ye Chen dengan jelas, kecepatannya di luar jangkauan tangkapannya. Pada saat kilat, dia mundur dengan tergesa-gesa, hatinya takut, Ye Chen saat ini terlalu aneh, dan auranya tertekan. Kemana harus pergi? Ye Chen membunuhnya dalam sekejap, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghancurkannya dengan tongkat, dan kekosongan itu hancur. Zuanlun Ming berlutut, dan ketika dia melihat satu sama lain, tubuhnya diterbangkan oleh Ye Chen, dan kabut darah memenuhi langit, yang sangat menyilaukan. Semua penonton terkejut, dan para jenderal dunia bawah di setiap aula juga terkejut. Itu adalah jenderal dunia bawah roda, dunia bawah pertama di bawah tahta roda, Raja Semu yang asli, tiba-tiba bertemu wajahnya, dan dipukuli sampai mati oleh tingkat semu, betapa kuatnya Ye Chen. Penindasan. Saat berbicara, 8 jenderal dunia bawah dari aula ke-9 telah tiba, dan mereka bergabung lagi untuk menebas Ling Tian dengan pedang Raja Suci. Keluar. Ye Chen mengayunkan tongkatnya, melawan pedang Raja Suci. Terdengar suara dentang, dan pedang Raja Suci terlempar, retakan muncul di tubuh pedang, dan cahaya ilahi di seluruh tubuh benar-benar musnah. Melihat 8 jenderal dunia bawah yang mengendalikannya, mereka cukup sengsara, setiap tubuh meledak, berbalik ke samping, dan memuntahkan darah dengan liar. Mati. Nomor 1 di bawah tahta kota menusuk Ling Tian dengan jari, menembus kehampaan, mengintegrasikan metode misterius Yuan, menunjuk ke arah Ye Chen Yuanshen, dan ingin membunuh tubuh asli Ye Chen. Satu jarinya menakutkan, dan darah langsung berceceran. Namun, bukan Ye Chen yang tertusuk jari, tetapi seorang jenderal hantu dari aula cabang ke-7, dan dia tidak tahu apa yang terjadi ketika dia tiba. Ini semua berkat Ye Chen, dia menggerakkan dunia. Dia tidak perlu khawatir, tetapi jenderal dunia bawah itu sengsara, dalam keadaan linglung, dia ditunjukkan dan dibunuh oleh seseorang. Sialan. Jenderal nomor 1 di bawah tahta kota mendengus dingin. Kamu layak mati lebih banyak lagi. Suara sedingin es terdengar, dan Ye Chen menyapu langit, membunuhnya, dan mengayunkan gada. Dengan baik. Jenderal dunia bawah nomor 1 di bawah tahta kota dihancurkan kepalanya dengan tongkat, dan roh primordial ingin melarikan diri, tetapi ditekan oleh Ye Chen. Melihat hal ini, semua jenderal kuil bergegas maju, dengan kekuatan magis yang sering muncul. Ye Chen mendengus dingin, tiba-tiba membuka penglihatan kekacauan, dan memanggil lautan emas para dewa, keduanya saling terkait, dan ada juga merek kekacauan. Segera, langit dipenuhi orang, hulala jatuh. Ada begitu sedikit jenderal sial yang ditelan oleh laut dalam keemasan Ye Chen selama musim gugur, dan bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Menyenangkan. Ye Chen tersenyum santai, terbang melintasi dunia. Gerakannya acak, dia hanya menaikkan dan menurunkan tongkat, siapa yang mendapat lebih dan di mana, dan mengayunkan gada di tangannya secara acak. Kemanapun mereka pergi, seseorang diayunkan dan daging mereka meledak. Kemanapun mereka pergi,
ada pertumpahan darah, dan gambarnya sangat berdarah. Ini adalah gambar tanpa hukum, terlalu menakutkan. Para penonton semua membuka mulut mereka dan terdiam untuk waktu yang lama. Itu adalah 72 jenderal dunia bawah. 8 raja semi bijak dan 64 orang suci dikirim terbang ke seluruh langit oleh satu orang. Kekuatan Ye Chen sudah sangat tidak konvensional, yang membuat orang merasa bahwa dia bukan orang bijak, tetapi raja suci. Ayo pergi. Jenderal dunia bawah pertama di bawah tahta kekaisaran menyeret tubuhnya yang berdarah terlebih dahulu, mundur dari lingkaran pertempuran, dan melarikan diri ke kejauhan. Ayo pergi. Ye Chen mencibir, dan mengejarnya dalam 3 atau 5 lompatan. Apakah kamu benar-benar akan mati selamanya? Jenderal No. 1 di bawah tahta Wu Guan minum banyak, matanya merah, dan urat di dahinya terlihat. Simpan rebusanmu. Teriak Ye Chen, dan mengirimnya ke langit dengan tongkat, sebelum jatuh, tubuhnya telah berubah menjadi kabut darah. Hanya ada satu roh primordial yang tersisa, yang disegel ke dalam tungku tembaga oleh Ye Chen. Jenderal dunia bawah dari setiap aula, yang masih memiliki pikiran untuk bertarung, melarikan diri secara terpisah. Mereka ingin pergi, tetapi Ye Chen tidak melakukannya, matanya merah karena darah, dan Tuan Istana melarikan diri di depan, jadi dia mengejar mereka. Setelah Anda mengejar, jangan katakan apa-apa, mari kita beri tongkat dulu. Dengan tubuh Tuan dihidupkan, kekuatan dan kecepatan bertarungnya benar-benar di atas para jenderal istana, yang merupakan penindasan mutlak. Terlepas dari orang suci, atau raja semi bijak, tidak ada yang bisa memegang tongkatnya, dan bunga darah bermekaran di langit. Episode 1724 Apa yang sedang dilakukan Guwu? Saya adalah jenderal dunia bawah di bawah tahta Biancheng, Anda tidak dapat membunuh saya. Saya adalah jenderal dunia bawah di bawah tahta Gunung Tai, Anda tidak dapat membunuh saya. Saya adalah jenderal dunia bawah di bawah tahta kesetaraan, Anda tidak bisa membunuhku. Suara-suara seperti itu, satu demi satu, bergema di dunia bawah. Itu adalah jenderal dunia bawah yang diburu di berbagai istana, yang diburu sedikit gila, dan mereka semua keluar dari belakang panggung mereka sendiri untuk menakuti Ye Chen. Tapi siapa Ye Chen, orang yang tak tertandingi dan kejam yang tidak takut pada apapun? Jenderal dunia bawah sangat baik, Yan Luo luar biasa, kalian punya di belakang panggung, apakah Lao Su punya? Berdiri bahu-membahu dengan kaisar dunia bawah akan menakutimu sampai mati. Dia tidak peduli siapa adalah siapa, jika Kaisar Ming berada di bawah tahta dunia bawah, saya akan tetap melakukannya, berkomplot melawan saya satu persatu, dan ingin melarikan diri. Orang ini benar-benar menunjukkan kesaktiannya, membunuh mata merah. Setelah mengejar sampai ke bawah, satu Zunming akan dihancurkan, dan satu Zunming akan cacat, dan Yan Luo tidak akan memberikan muka sama sekali. Para jenderal istana melolong dan meraung, dan melarikan diri dengan putus asa satu persatu. Mungkin, mereka tidak tahu apa yang harus disesali sampai mereka sekarat, mereka menyesal telah memprovokasi Ye Chen, bintang jahat. Bukannya Ye Chen tidak memberi mereka kesempatan, tetapi mereka memiliki banyak orang sendiri, tetapi pada akhirnya, Ye Chen menyerang balik dan membunuh mereka. Ada kata yang disebut layak, yang digunakan untuk menggambarkan mereka. Berdiri saja dan tonton pertunjukan dengan jujur, jika Anda harus berlari untuk berpura-pura agresif, seperti yang diketahui semua orang, ada harga yang harus dibayar untuk berpura-pura agresif. Suara gemuruh bergema di dunia bawah, seolah-olah seseorang sedang mengalami bencana. Menghadap dunia, pemandangan pelanggaran hukum terlalu buruk, puluhan jenderal dunia bawah yang kuat dikejar oleh orang bijak. Penonton juga mengikuti, dan ada kerumunan besar orang kulit hitam. Dapat dilihat bahwa kata "suang" tampaknya terukir di wajah mereka, dan mereka akan dipukuli, sangat tanpa beban. Laporan saat ini adalah laporan saat ini, sebelum kelompok itu memukuli orang-orang dalam Ekaristi, sekarang Ekaristi bangkit, mengejar dan memukuli mereka satu persatu. Melihat sekelompok orang saleh dipukuli di seluruh langit, rasanya sangat menyegarkan, bahkan lebih baik daripada bercinta di tempat tidur. Banyak orang telah mengeluarkan memori SPAR dan mencap gambar ini sehingga dapat diambil kembali dan ditawarkan sebagai pengakuan. Mungkin ada terlalu banyak gerakan, dan lebih banyak orang yang tertarik. Melihat pemandangan ini, saya tertegun, saya membacanya dengan benar. Lusinan Jenderal Dunia Bawah dikejar dan dipukuli oleh Yi Zunseng. Ini sangat memalukan. Jenderal Ming tua itu menyeringai. Tidak masalah jika itu adalah Raja Suci yang mengejar mereka, tapi ini adalah orang bijak, wajah Yan Luo telah hilang. Ngomong-ngomong, apa asal mula orang bijak? Itu. Dia adalah orang yang meminum lebih dari 100 mangkuk sup mengpo di masa lalu.
Dia juga mengganggu reinkarnasi dan membuat khawatir Yama dari 10 kuil. Telah menipu energi dan darahnya. Sangat kuat, itu seharusnya tubuh suci kuno yang legendaris. Seseorang merenung, garis keturunan yang sama dengan Kaisar. Tidak heran. Kamu berani menjadi begitu sombong, kamu mendapat dukungan dari Kaisar. Orang-orang tidak mengambil keuntungan dari kekuatan Kaisar, mereka berjuang sepanjang jalan. Banyak orang berkata, dia adalah orang kejam yang otodidak. Anak ini, kali ini sangat panas. Hall of Yama, sang hakim memandangi tirai air di depannya, menghela nafas dan menghela nafas dengan emosi. Apakah Anda akan melapor ke Raja Qin Guang? Tanya Wuchang hitam putih. Gerakan seperti itu, apakah kamu masih perlu melaporkannya? Hakim menggosok alisnya dengan keras, Yan Luo, istana ke-10, mungkin sedang menonton. Seperti yang dikatakan Hakim, Yama dari 10 kuil semuanya berdiri di depan tirai air, meskipun Yama bertekad, dia juga menarik sudut mulutnya dengan kasar. Istana pertamaku benar-benar penuh dengan bakat. Raja Qin Guang berkata dalam-dalam, dengan ekspresi serius di wajahnya, aku sangat optimis tentang dia. Singkatnya, Raja Chu Jiang dan yang lainnya memandang Raja Qin Guang satu demi satu. Yang lain, wajahnya sehitam minuman bersoda. Orang itu Ye Chen, dalam analisis terakhir, adalah milik aula pertamanya, dan akan memalukan bagi Yama dari aula ke-9 untuk membuat keributan besar. Apa yang kamu lakukan? Raja Qin Guang meminum anggurnya dengan santai, sebelumnya lebih dari 70 jenderal dunia bawah mengalahkan Ye Chen secara berkelompok. Apa yang aku katakan? Lebih baik bagi kita untuk tidak berpartisipasi dalam urusan generasi muda. Mendengar ini, wajah Yama dari 9 kuil menjadi semakin gelap. Anda tidak merasakan sakit di punggung saat berdiri dan berbicara, itu adalah jenderal dunia bawah di istanaku, tapi sekarang mereka yang hancur-hancur, dan mereka yang cacat menjadi cacat. Orang baik, jenderal bawah tanah kita yang terlatih akan diambil alih oleh bakatmu itu hari ini. Pokoknya, aku tidak peduli. Raja Qin Guang mengangkat bahunya, siapapun yang peduli, jika kamu menyinggung orang itu, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Belum lagi, kata-katanya membuat Jiudian Yama ketakutan. Mereka bukan orang bodoh, bagaimana mungkin mereka gagal mengenali siapa yang dibicarakan Raja Qin Guang selain di Jun Di Huang, siapa lagi dia? Itu adalah orang yang benar-benar kejam, bahkan Kaisar dunia bawah pun takut akan hal itu. Urusan generasi muda akan diselesaikan oleh generasi muda, jika ke-9 dari mereka campur tangan dengan gegabah, Kaisar Huang akan mengamuk, dan Kaisar Ming mungkin tidak tahan. Ke-9 dari mereka sangat tertekan sehingga mereka ingin mencekik jenderal dunia bawah mereka sendiri sampai mati untuk sementara waktu, tetapi mereka dikejar oleh Yi Zunseng di seluruh dunia untuk begitu banyak jenderal dunia bawah. Itu tidak lebih dari rasa malu untukmu, dan aku bahkan malu. Itu juga salah mereka tidak mendidik keluarganya sendiri dengan baik di hari kerja, bahkan berpura-pura agresif kemana-mana, ini saat yang tepat, ayo bercinta. Lebih dari 70 orang mengalahkan satu, itu benar-benar bisa dibayangkan. Jiudian Yan Luo juga menggosok alisnya, mereka benar-benar tidak peduli dengan masalah ini, dan mereka tidak berani mempedulikannya, Di Huang tidak bercanda. Di dunia luar, suara gemuruh berlanjut, gunung-gunung yang menjulang runtuh satu demi satu, dan langit terbalik. Ye Chen mengayunkan tongkatnya dan meledakkan yang lain, dia dengan sadar menyimpan tas penyimpanannya. Dia telah melakukan ini sepanjang waktu, bisnis keluarga. Anda harus menabung sedikit, dan jika Anda menabung banyak, Anda akan mendapatkannya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat seseorang dan memasuki sekelompok gunung. Itu adalah jenderal dunia bawah nomor 1 di bawah tahta Gunung Tai. Orang-orang di dunia bawah memanggilnya jenderal dunia bawah Tai Yue. Dengan begitu banyak jenderal dunia bawah, dialah yang berlari cepat. Tapi percuma, dia dalam keadaan mendominasi, kecepatannya jauh di atas jenderal dunia bawah Tai Yue, bagaimana dia bisa membiarkanmu terbang? Apakah kamu benar-benar akan mati selamanya? Jenderal Tai Yue Ming mendesis, matanya merah dan merah. Sejak dia menjadi jenderal dunia bawah di bawah tahta Gunung Tai, dia tidak pernah kehilangan orang sebesar itu, juga tidak pernah dikalahkan secara tragis. Kesombongannya telah dimusnahkan oleh Ye Chen. Untuk pertama kalinya, dia mencium apa itu ketakutan dan keputusasaan. Kamu dan aku tidak memiliki permusuhan. Semuanya hari ini adalah kesalahanmu sendiri. Ye Chen memblokir Tai Yue Ming Jiang, masih memegang gada berlumuran darah di tangannya, dan roh jahat yang mengepul merusak langit. Aku akan bertarung denganmu. Tai Yue Ming meraung, memegang tombak di tangannya, menggunakannya sebagai tongkat, Ling Tian melemparkannya ke arahnya. Ye Chen mencibir, bergegas seperti binatang buas, tidak mengelak,
mengelak, atau bertahan, dan melawan tongkat lawan dengan tubuhnya yang mendominasi. Pada saat yang sama, dia juga mengayunkan gada, tongkat yang ganas dan mendominasi, yang meledakkan setengah dari tubuh Jenderal Tai Yueming. Tai Yueming akan berdarah, mundur, membakar esensi dan darah, dan dengan cepat menyembuhkan tubuh yang rusak, dengan kepanikan muncul di matanya. Ye Chen menggertak dirinya sendiri dan membunuhnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghancurkannya dengan tongkatnya. Tai Yueming akan memuntahkan darah lagi, tubuhnya hancur, dan dia diterbangkan dengan tongkat, hanya menyisakan roh primordial ilusi, berbalik dan melarikan diri dengan putus asa. Bisakah kamu pergi? Ye Chen mengulurkan tangan emasnya yang besar, dan di bawah penutup lintian, dia menekannya seperti gunung. Kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah jenderal nomor 1 di bawah tahta Gunung Tai. Jenderal Tai Yueming meronta dan meraung ngeri. Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan, dan mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dan kekuatan kepunahan tiba-tiba muncul. Yang dia inginkan adalah kekuatan murni dari roh primordial Tai Yueming Jiang, dan Kui Niu berkonsentrasi padanya, jadi yang dia butuhkan adalah kekuatan roh primordial. Karena dia memilih untuk membunuh, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jarang memiliki pendukung yang kuat. Jika saya tidak membunuhnya, langit akan menjadi gelap dan gelap. Jika saya tidak memamerkan kekuatan saya, apakah saya akan dianggap sebagai tikus? Tidak, tidak, tidak. Tai Yueming mengangkat matanya, pupil matanya mengerut, dan di pupilnya, dia hanya bisa melihat kepanikan. Kematian, nafas kematian yang sebenarnya, dia yang selalu menyendiri juga takut, dia takut mati, dan dia tidak mau mati. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia benar-benar menyesal telah menyinggung dewa jahat yang seharusnya tidak dia singgung, dan menyebabkan kematian. Ye Chen mengepalkan tinjunya, dan jenderal pertama di bawah tahta Gunung Tai, roh primordialnya hancur berkeping-keping, dan kekuatan roh primordialnya yang murni dimasukkan ke dalam harta karun, dan dibawa kembali ke Kui Niu. Setelah menghancurkan Tai Yueming Jiang, Ye Chen melangkah keluar dari pegunungan dalam satu langkah. Belum berakhir untuk mengejar ketinggalan, tujuannya sangat jelas, setiap jenderal dunia bawah memiliki merek di tubuhnya. Tubuh suci benar-benar harus membunuh semua jenderal dari 9 istana untuk menyelesaikannya. Para penonton masih mengikuti, menonton adegan berdarah sepanjang jalan, dan setiap adegan mengejutkan, membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Raja Qin Guang tidak peduli. Giudian Yan Luo hanya melakukannya dan menonton. Jika kamu terus membunuh seperti ini, cepat atau lambat kamu akan mati. Kata Yoyo. Para penonton berhenti berbicara, tetapi di belakang panggung, Jenderal Dunia Bawah 9 Kuil, bukan tandingan Ye Chen, dan Kaisar tidak mudah untuk dipusingkan. Episode 1725 masih belum terbiasa. Maafkan aku, maafkan aku. Suara-suara ketakutan datang satu demi satu, itu adalah ratapan seorang jenderal yang terhormat sebelum dia meninggal. Mereka masih melarikan diri, tapi selalu ada satu atau dua orang sial yang ditangkap oleh Ye Chen dan tidak bisa lolos dari pembunuhan. Hati dan pikiran para jenderal dunia bawah di setiap istana runtuh setelah dikejar oleh Ye Chen, dan Ekaristi adalah mimpi buruk mereka. Semuanya, kamu akan memintanya sendiri. Teriakan Ye Chen sangat dingin dan penuh kekuatan sihir, bergema di dunia. Dia seperti dewa pembunuh di malam hari, kemanapun dia pergi, akan ada bencana darah. Pedang di tangannya meneteskan darah segar, setiap tetesnya menyilaukan, itu adalah darah para jenderal istana dunia bawah, membawa pembalasan yang pantas mereka terima. Tubuh suci kuno, itu terlalu kejam. Para penonton mengikuti sepanjang jalan dan mendecakkan lidah mereka sepanjang jalan, menyaksikan masing-masing dengan ngeri. Flying Dragon Underworld telah menipu banyak orang. Seseorang menghela nafas. Tidak ada yang membantah kata-kata ini, semua orang menggosok dagu mereka dan bergumam, akar penyebab bencana darah hari ini adalah Jenderal Dunia Bawah Naga Terbang. Jika dia tidak cacat, Jenderal Dunia Bawah dari aula kedua tidak akan datang untuk mencari tempat, dan jika dia menemukannya, itu akan menyebabkan bencana darah. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa alasan Fei Long Mingjiang berhubungan seks dengan Ye Chen adalah karena lelucon yang dibuat oleh saudara perempuannya. Oleh karena itu, akar penyebab utamanya bukanlah Flying Dragon Underworld General, tetapi Qin Mengyao. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia menipu saudaranya, dan bahkan jenderal dunia bawah istana lainnya. Saya tidak tahu seperti apa ekspresi Qin Mengyao setelah mempelajarinya, dan saya tidak tahu kemana dia dan Zhao Yun pergi. Di tengah diskusi, Ye Chen masih membunuh, dengan aura yang menakutkan.
Dia benar-benar bermata merah, dan para jenderal istana yang melarikan diri dibunuh satu demi satu, dan mereka menghilang sama sekali. Yan Luo dari 9 istana berdarah dari hati. Setiap kali Ye Chen memotong patung, hati mereka sakit. Apakah mereka benar-benar akan membunuh mereka semua? Setelah hari ini, kecuali aula pertama, semua talenta di setiap aula akan layu, dan berapa banyak energi yang akan dihabiskan untuk mengembangkan jenderal baru. Bukannya aku tidak peduli, tapi aku tidak berani peduli. Jika Di Huang benar-benar marah, itu akan menyebabkan bencana yang lebih besar. Silsilah tubuh suci terlalu alami. Sebaliknya, Raja Qin Guang jauh lebih tenang, duduk santai, minum sedikit anggur, tidak peduli, dan tidak berencana. Beberapa individu benar-benar hidup terlalu nyaman dan tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman bumi, karena sebab telah diciptakan, harus ada sebab dan akibat. Dunia bawah, kembalinya undead, juga perlu dibaptis dengan darah. Jeritan dan suara dentuman menghilang tanpa diketahui kapan, mengesampingkan mereka yang dihukum, para jenderal lainnya melarikan diri kembali ke kampung halaman mereka. Perang telah berakhir, dan langit yang gelap berlumuran darah. Dalam kabut darah yang bergolak, Ye Chen membawa pedang pembunuh berlumuran darah dan berjalan melintasi langit, berlumuran darah, seperti dewa pembunuh. Hari ini, dapat dikatakan bahwa dia menjadi terkenal dalam satu pertempuran, dan setiap orang yang terbunuh olehnya adalah jenderal dunia bawah Yan Luo, sungguh status yang mulia. Ini juga berkat Kaisar Huang, jika tidak, dia tidak akan berani terlalu lancang. Penonton dari segala arah menyaksikan dari kejauhan, dan tidak ada yang berbicara terlalu banyak. Hari ini, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa itu pelanggaran hukum. Ye Chen pasti orang pertama yang berani membunuh jenderal dunia bawah dengan sangat tidak hati-hati, Yama dari 10 istana bahkan tidak berani kentut. Hari ini, mereka juga menyaksikan kebangkitan dewa pembunuh. Lebih dari setengah dari 72 jenderal dunia bawah terbunuh. Mereka yang masih hidup kebanyakan lumpuh, yang disebut arogansi telah dipukul habis-habisan, dan mereka tidak pernah bisa mencapai puncak selama sisa hidup mereka. Keberadaannya akan memimpin sebuah era, dan juga akan menjadi mimpi buruk bagi satu generasi, prestasinya juga belum pernah terjadi sebelumnya. Penonton harus bersyukur bahwa mereka tidak memprovokasi Ye Chen. Jika tidak, mereka juga akan menjadi jiwa-jiwa yang mati di bawah pedang sakramen. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen merobek bajunya yang berlumuran darah, melemparkannya ke satu sisi, dan langsung pergi ke kota hantu dengan melepas bajunya. Punggungnya sekuat gunung, dan rambutnya yang panjang tergerai telah memudar dari untaian emas, tetapi ternoda merah darah. Di bawah tatapan dari segala arah, dia memasuki kota hantu dan kembali ke taman kecil, dan roh jahat yang bergejolak di sekujur tubuhnya tertahan hingga tak terlihat. Aku berkata, apakah kamu ingin menjadi begitu galak? Saat dia masuk, Kui Niu membuka matanya, menyeringai dan mendecakkan lidahnya tanpa henti. Kenapa, kamu belum terbiasa? Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Aku harus terbiasa dengan itu. Kui Niu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia berada di Xuan Huang, Ye Chen sibuk kemanapun dia pergi, di timur, barat, selatan, utara, dan Zhongzhou, dia membuat keributan satu per satu. Selain itu, gerakannya menjadi semakin keras setiap kali, pekerjaan teknis megah semacam ini hanya dilakukan oleh Ye Chen, dan itu sangat sukses. Tapi dia masih menghela nafas, Ye Chen sangat berisik saat dia masih hidup, tapi saat dia mati di dunia bawah, dia masih membuat banyak suara. Itu benar-benar membuktikan kebenaran, Ye Chen, tubuh suci kuno, hidup kemanapun dia pergi, apakah itu surga atau dunia bawah. Di sini, Ye Chen telah mengeluarkan 4 botol batu giok, menempatkannya di 4 sudut altar, dan kemudian membuka botol batu giok tersebut. Segera, keempat vas batu giok itu bergetar sedikit, dan potongan-potongan kekuatan primordial keluar darinya, yang ditarik olehnya dan menyatu ke dalam tubuh Kui Niu. Kui Newton kaget, dan buru-buru menutup matanya. Tubuh jiwanya seperti jurang maut, menelan sapi dan menyerap kekuatan roh primordial, kekuatan jiwanya meningkat pesat dan menjadi jernih. Kekuatan inti dari roh primordial ini semuanya diperoleh dari para jenderal dunia bawah kuil. Sungguh intisari, itu jauh lebih kuat dari kekuatan jiwa itu. Dengan bantuan ini, dia akan berkonsentrasi dalam waktu sesingkat mungkin. Ye Chen kembali ke bawah pohon tua, mengeluarkan kendi, dan minum banyak-banyak. Pertarungan hari ini benar-benar hangat, dan dia harus kehilangan dominasinya, jika tidak, dia harus berlutut. Senang rasanya memiliki latar belakang yang kuat. Ye Chen tersenyum, dan memandang ke arah Gunung Jiming, seolah dia bisa melihat Di Huang. Alasan mengapa Yan Luo dari 10 istana tidak ikut campur adalah karena dia takut pada Kaisar Huang, dia adalah dewa yang hebat, dan mereka kewalahan.
Setelah minum sepoci anggur, dia mengeluarkan banyak tas penyimpanan. Setelah selesai, semua harta di dalamnya dicurahkan. Ada cukup banyak harta karun, termasuk batu hantu, gulungan rahasia, dan artefak hantu, semuanya ditumpuk menjadi bukit, dengan cahaya ilahi bersinar dan menyilaukan. Jenderal dunia bawah Yan Luo benar-benar kaya. Ye Chen terkekeh, mengambil artefak dunia bawah, dan menghancurkan artefak dunia bawah dengan kekuatan magis yang mendominasi. Pedang Yinming terbang keluar, tergantung di atasnya, melahap esensi senjata dunia bawah, tubuh pedang itu berubah menjadi nirwana, mendekati prajurit Raja Suci. Ye Chen tidak menganggur, setelah dunia bawah, ada banyak pil. Dia tidak peduli ramuan apa, dia hanya memasukkannya ke mulutnya, dan dia satu-satunya yang berani memakan ramuan itu. Tubuh suci awalnya melonjak, dan pil yang masuk ke tubuh secara paksa disempurnakan dan diintegrasikan ke dalam tubuh suci, menjadi nutrisi untuk membantu Ye Chen melambung. Auranya bahkan lebih kuat, setiap pori di tubuhnya penuh dengan esensi, dan darahnya naik seperti api. Sekarang, dia telah mencapai kemacetan seorang suci, dan hanya membutuhkan sedikit kesempatan untuk maju, dan bukan tidak mungkin untuk segera menjadi seorang suci. Xiao Yuan jatuh ke dalam ketenangan, Ku Iniu dengan gila melahap kekuatan roh primordial, dan pedang Yinming melahap esensi senjata dunia bawah dengan nyawanya. Dan Ye Chen juga memasukkan pil ke mulutnya seperti binatang buas. Taman kecil itu sepi, tetapi dunia luar sangat hidup. Nama Ye Chen telah menyebar ke seluruh dunia bawah, jalan-jalan dan gang-gang, warung pinggir jalan dan restoran semuanya membicarakannya, dan ada desahan terus-menerus. Bahkan kuda berwajah banteng yang mengawal hantu itu mengobrol dengan bebas saat menjalankan tugas resmi, dan masing-masing menjadi lebih bersemangat. Terutama yang berwajah kuda berkepala banteng yang mengawal Ye Chen di masa lalu, dengan punggung paling lurus kami mengalahkan Ye Chen, tapi kami tidak bisa menutup telepon. Tuan Hades, kamu selalu ingin membuat keputusan untukku. Sekelompok jenderal mayat hidup di aula ke-9 dunia bawah menyeret tubuh mereka dan bersujud di aula, menangis dengan sedihnya dan meratap terus-menerus. Bagaimana cara membuat keputusan? Mari kita bicarakan. 9 kuil Yama berdiri di depan singgasana, membelakangi para jenderal, dan kata-katanya datar. Hancurkan tulangnya dan ubah dia menjadi abu. Jiang Dianming menggertakkan giginya, matanya merah, dan wajahnya ganas seperti setan. Benar-benar membuat frustrasi. Yan Luo dari 9 istana berbalik dengan tiba-tiba, dan tersenyum marah. Dia adalah tubuh suci, dan dia memiliki garis keturunan yang sama dengan kaisar, jadi kamu tidak dapat memahami hubungannya. Dia adalah sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, keringat bercucuran seperti hujan, dan dia tidak berani bergerak. Baru pada saat ini mereka menyadari siapa yang telah mereka sakiti. Pantas saja, tak heran Ye Chen berani membunuh jenderal dunia bawah dengan sembrono, tak heran bahkan Sidian Yama pun tak berani ikut campur. Bukannya mereka tidak melakukannya dengan benar, itu karena otak mereka ditendang oleh keledai, dan mereka berpura-pura menjadi jenderal dunia bawah Yama, dan mereka berpura-pura tangguh di belakang layar. Seperti yang diketahui semua orang, di belakang panggung Ekaristi kuno bahkan lebih menakutkan. Itu adalah kaisar, berdiri bahu-membahu dengan kaisar, dan kaisar dunia bawah juga takut pada 3 poin, belum lagi mereka, Yama dari 10 istana tidak berani memprovokasi mereka. Yang lebih konyol lagi, mereka masih ingin membalas dendam, ini benar-benar ironi yang hebat, dan mereka benar-benar menamparkan wajah mereka sendiri. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak akan lagi menjadi jenderal dunia bawah di istanaku. Di aula yang suram, kata-kata Yan Luo sangat agung dan dingin. Tubuh para jenderal dunia bawah di setiap aula bergetar, dan mereka roboh menjadi gumpalan dalam sekejap. Dikalahkan, mereka benar-benar dikalahkan. Apakah itu kekuatan tempur atau di belakang panggung, tidak mungkin untuk diserahkan dalam hidup ini. Penyesalan, semua jenderal dunia bawah menyesalinya, tidak baik menyinggung siapapun, tetapi kebetulan menyinggung Ekaristi, hanya untuk mengetahui pada akhirnya bahwa mereka tidak mampu menyinggung. Seperti yang dikatakan Ye Chen, semuanya dibawa oleh mereka. Di taman kecil, Ye Chen sudah bersila, seperti biksu tua yang duduk bersila, dengan pikiran jernih, dan dia memahami harta suci dari tubuh suci kuno. Dengan tubuh tuan yang begitu mendominasi, dewa lain tidak akan lemah. Jika dia tiba-tiba menyadari semua ini, dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan tempurnya, dan dia benar-benar tak terkalahkan pada level yang sama. Bukan tanpa alasan fisik suci Dacheng menyaingi kaisar tertinggi. Setiap harta suci adalah mata banteng. Saat dia duduk, itu adalah setengah bulan, dengan cahaya keemasan bersinar dari waktu ke waktu.
Sayangnya, dia gagal memahami kekuatan magis bawaan lainnya. Saat Januari mendekat, ada gerakan besar di taman kecil, peluit panjang. Teriakan panjang datang dari Kuiniu, dan orang itu memadatkan roh primordial, melangkah keluar dari altar dengan satu langkah, memutar lehernya dengan keras. Roh primordialnya bersinar, dan kekuatan roh primordialnya melonjak. Jika dia bereinkarnasi, dia akan berdiri di puncak secara bawaan. Tidak buruk. Kuiniu langsung tertawa, merasa lebih baik. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke samping, menatap Ye Chen dengan mata cerah. Ada juga gerakan di sisi Ye Chen, cahaya keemasan yang menyilaukan, yang merupakan tanda terobosan. Ye Chen menabrak kemacetan. Hancurkan. Tapi mendengar omelan lembut Ye Chen, kekuatan berkumpul dan bergabung menjadi pedang tak terlihat, menebas penghalang kultivasi. Dalam sekejap, kerajaannya mencapai orang suci itu, dan pelangi emas menembus langit, membuat lubang besar keluar dari langit. Kemudian, aura yang mendominasi memenuhi taman kecil, dan banyak penglihatan terwujud, terjalin dan menari bersama, dan suara jalan dan surga bergema. Kuiniu menyeringai, dan ditendang kembali oleh momentum Ye Chen. Seorang kuasi sage dan orang suci membutuhkan 5 penurunan, tetapi dalam kasus Ye Chen, itu telah menjadi hiasan, dan malapetakannya sendiri telah tersapu. Ketika dia berada di pertemuan akbar semua ras di masa lalu, Ye Chen langsung menjadi orang suci. Mengetahui hal ini terjadi sebelumnya, Kuiniu menghela nafas, tetapi tidak terkejut, tubuh suci itu bahu-membahu dengan kaisar, dan memiliki keistimewaan tersendiri.